Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekarang kita memasuki ujian tengah semester MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Nah, di sini kita akan menjelaskan caranya. Nah, ini cara pengerjaannya, yaitu setiap mahasiswa memilih bebas 2 soal. Nanti pas menjawab disebutkan nomornya. Saya ingin menjawab soal nomor 1. Nah, jawab, itu kemudian saya ingin menjawab soal nomor 10, misalkan itu. Kemudian kirim jawaban rekaman melalui video. Ya, jawabannya itu direkam sekaligus ya, soal nomor 1 dan nomor 2 dalam satu video. Nah, nanti videonya dikirim ke WA saya. Kemudian videonya itu individu, bukan kelompok, video masing-masing. Kemudian satu soal maksimal lah sekitar 3-5 menit. Kalau lebih singkat lagi pun nggak apa-apa, tapi bagusnya agak sekitaran inilah idealnya 3-5 menit. Kemudian misalkan waktu saat ngerekam ada kesalahan atau ada apa kan bisa di pause ataupun bisa bilang oh maaf jawabannya bukan ini, oh jawabannya seperti ini, nggak apa, bisa dilanjut aja, nggak perlu ngerekam sampai bagus. Nah, ini kirim ke WA saya. Kemudian batas pengumpulan itu hari 8 November, ini nggak salah hari Minggu jam 5 sore. Nah, kita lihat bahas soalnya ya. Nah, nomor 1 adalah pengertian rehabilitasi ekosistem. Di sini maksudnya dia menjelaskan apa sih rehabilitasi ekosistem itu seperti apa. Rehabilitasi ekosistem adalah gitu kan. Kemudian nomor 2, sebutkan siapa saja yang dapat melakukan rehabilitasi. Maksudnya instansi atau lembaga atau siapa saja yang dapat melakukan rehabilitasi atau semuanya. Kemudian nomor 3, jelaskan contoh rehabilitasi sumber daya air. Oh, ini contoh dari rehabilitasi sumber daya air seperti apa teknik rehabilitasinya atau kapan rehabilitasi itu sumber daya air diterapkan. Kemudian apa penyebab degradasi kualitas terumbu karang sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Nah, di sini jawabannya itu apa sih penyebabnya dan kapan atau kondisi seperti apa sehingga perlu dilakukan rehabilitasi pada terumbu karang. Kemudian yang kelima, apa penyebab degradasi kualitas padang lamun hingga perlu dilakukan rehabilitasi. Nah, di sini di nomor 5 ini ingin melihat penyebab apa saja yang mempengaruhi ataupun yang akan menurunkan kualitas padang lamun sehingga perlu direhabilitasi. Apa penyebab penurunan kualitas padang lamun sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Kemudian nomor 6, apa dampak buruk dari sedimentasi? Dampak buruk sedimentasi ini bagi ekosistem utamanya lamun dan terumbu karang. Kepada mangrove juga bisa, tapi diutamakan pada lamun dan terumbu karang ya. Kemudian yang tadi 6 ya. Oke, sekarang ke-7, soalnya proses dari bleaching coral. Nah, di sini jawabannya adalah bagaimana sih proses terjadinya coral bleaching itu dari sisi terumbu karangnya. Oh, terjadi proses ini itu. Bukan sebab bleachingnya, tapi apa yang terjadi pada terumbu karang itu pada saat bleaching. Kemudian nomor 8, jelaskan salah satu teknik transplantasi terumbu karang. Oh, ini jelas nih. Ini jelasin salah satu aja nih teknik transplantasinya. Kemudian jelaskan salah satu teknik transplantasi lamun. Ya, ini seperti nomor 8 menjelaskan salah satu teknik aja. Nomor 10, jelaskan salah satu metode yang digunakan dalam monitoring terumbu karang. Oh iya, ini juga jelasin salah satu metode aja ada tuh satu pertemuan yang bahas tentang 3 metode. Ini bahas salah satu aja. Kemudian jelaskan salah satu metode yang digunakan dalam monitoring mangrove. Ya, sama juga ini menjelaskan salah satu metode yang digunakan dalam monitoring mangrove. Ada pertemuan khusus yang membahas 3 metode juga. Kemudian jelaskan pengertian blue carbon dalam pengembangan ekosistem mangrove. Nah, ini lebih menjelaskan pengertian blue carbon, fungsi blue carbon. Nah, berdasarkan fungsi itulah sebabnya perlu dikembangkan ekosistem mangrove. Dikembangkannya seperti apa, nanti coba dijelaskan. Dikembangkan supaya blue carbon ini meningkat lah. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang perlu tanyakan nanti lewat WA aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.